Cedera ankle, Neymar absen 3 hingga 4 bulan. Bruno Fernandes diminta copot ban kapten MU. Messi optimis PSG mampu balikan keadaan lawan Bayern. Xavi Hernandez resmi pecahkan rekor Pep Guardiola di La Liga. Isco putuskan menarik diri dari bursa transfer dan pilih menganggur. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bertanding di Gtech Community Stadium, tuan rumah Brentford berhasil mendulang kemenangan dengan skor 3-2 atas Fulham. Ketiga gol Brentford dicetak oleh Ethan Pinnock di menit ke-6, Ivan Toney di menit ke-53, dan Matthias Jansen menit ke-85. Sementara Fulham hanya mampu membalas via Manor Solomon pada menit ke-39 dan Carlos Vinicius masa injury time. Dengan hasil ini, Brentford makin memperkukuh posisi di urutan ke-9 dengan koleksi 38 poin. Sementara Fulham terpaku di peringkat ke-7 dengan raihan 39 poin. Neymar menuntaskan musim 2022-23 lebih cepat, sebab penyerang Paris Saint-Germain itu harus menjalani operasi untuk memperbaiki kerusakan pada otot ligamen ankle kanannya. Operasi akan dilakukan di Doha, Qatar, dan setelahnya Neymar harus beristirahat selama minimal 3 bulan atau sampai bulan Juni, di mana kompetisi sepak bola sudah pada berakhir. Bruno Fernandes lolos dari sanksi Federasi Sepak Bola usai terlibat insiden dengan asisten wasit Adam Noon. Hal itu terjadi ketika Liverpool bantai MU 7-0 di Anfield. Kapten MU itu kedapatan dorong wasit pada paruh kedua. Sementara FA dapat mengambil tindakan disipliner retrospektif jika seorang pemain melakukan pelanggaran yang tidak terlihat oleh ofisial pertandingan. Tapi ofisial pertandingan tidak mengambil tindakan formal apapun soal kejadian tersebut. Mereka memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam laporan. Usai pembantaian 0-7 di markas Liverpool, Bruno Fernandes dikabarkan mendapat penolakan keras untuk memegang posisi ban kapten permanen di Manchester United. Bruno Fernandes disebut tidak menunjukkan sikap dan pola pikir yang matang sebagai kapten. Selain fans, dua mantan kapten United Gary Neville dan Roy Keane juga menjadi pihak yang meminta MU mencopot ban kapten Bruno. Keduanya menilai kelakuan dan bahasa tubuh Bruno sangat memalukan dalam laga versus Liverpool. Pemain Manchester United, Luke Shaw, mengaku ia dan rekan-rekannya sangat malu dengan hasil pertandingan di Anfield Stadium. Mereka kebobolan 6 gol di babak kedua, setelah 1 gol di babak pertama. Shaw mewakili para pemain MU hanya bisa menyampaikan permohonan maaf kepada fans atas penampilan buruk mereka, terutama di babak kedua. Penyerbu lapangan di Stadion Anfield kini telah ditangkap polisi. Seorang bocil laki-laki berusia 16 tahun dari Windsor kini telah ditangkap karena dicurigai melanggar batas lapangan sepak bola. Dia dijadwalkan untuk secara sukarela menghadiri kantor polisi di Merseyside terkait insiden ini. Dalam keterangannya, Liverpool mengatakan bocah itu akan dilarang menghadiri sepak bola di Anfield seumur hidup. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez baru saja mematahkan rekor Pep Guardiola dalam hal presentasi kemenangan yang diraih Barcelona di La Liga. Football Espanya menyebut jika dalam 50 laga, Xavi mampu bukukan 47 kemenangan dan mengepak 118 poin. Sementara di laga yang bersamaan, Pep hanya mampu membukukan 117 poin bagi Azulgrana. Catatannya hanya kalah dari Luis Enrique yang mampu mendulang 127 poin dari 50 pertandingan. Bintang muda Barcelona Pedri dilaporkan dapat kembali bugar lebih cepat dari perkiraan awal. Awalnya Pedri baru bisa fit dari cedera paha setelah jeda internasional pada bulan ini. Tetapi kabar dari Football Espanya menyatakan Pedri berpeluang memperkuat Blaugrana dalam perjalanan ke markas Athletic Bilbao dalam laga lanjutan La Liga Spanyol akhir pekan ini. Setelah lebih dari 2 bulan menepi akibat cedera lutut, Christian Pulisic akan kembali mengenakan seragam Chelsea di leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Bos The Blues Graham Potter mengonfirmasi dalam konferensi pers pra-pertandingan bahwa bintang timnas AS itu masuk skuad untuk pertandingan melawan mantan klubnya.
PSG harus membalikan ketertinggalan 0-1 pada leg pertama atas Bayern Munchen di Liga Champions. Bintang Les Parisiens yakni Lionel Messi memberikan pandangannya atas duel tersebut. Dan ia meyakini detail-detail kecil bakal menjadi faktor pembeda bagi timnya. Messi mengaku optimis peluang timnya untuk lolos ke babak selanjutnya. Ex-Barcelona mengutarakan para rekan-rekannya sudah siap dan pede untuk menyingkirkan Bayern. Gelandang muda Borussia Dortmund, Jude Bellingham, secara tersirat menunjukkan dirinya ikut senang dengan hasil itu. Dia menyukai postingan terbaru Trent Alexander-Arnold terkait kemenangan 7-0 Liverpool atas MU. Hal itu juga membuat Bellingham dianggap sedang melempar kode di tengah rumornya ke Liverpool. Pemain berusia 19 tahun itu memang menjadi target utama Liverpool di bursa transfer mendatang. Kondisi keuangan Inter Milan kini jadi sorotan FIFA. Anggota Dewan FIFA Evelina Kristilin menyatakan ada keraguan atas soliditas keuangan klub. Evelina Kristilin menyatakan ada beberapa keraguan atas soliditas keuangan Inter Milan dan mengharapkan mereka tetap di Giuseppe Meazza daripada membangun stadion baru. Seperti diketahui, Nerazzurri telah merencanakan untuk membangun arena baru di kota dengan tetangga AC Milan selama beberapa tahun. Mantan bintang Real Madrid Isco memutuskan untuk menarik diri dari bursa transfer pemain. Keputusan ini diambil setelah dia kesulitan mendapatkan klub baru setelah dilepas Sevilla. Sementara Isco memilih menganggur saat ini, pemilik 246 caps untuk Madrid itu akan menanti jendela transfer musim panas mendatang untuk melihat klub mana yang masih tertarik menggunakan jasanya. Seluruh negara di grup A Piala Asia U20 2023 termasuk Indonesia masih memiliki kans lolos ke perempat final. Indonesia lolos ke 8 besar jika menang minimal selisih 2 gol atas Uzbekistan apapun hasil Irak versus Suriah. Kemudian menang 1 gol atas Uzbekistan dan Irak gagal mengalahkan Suriah. Selain berbagai kemungkinan tersebut, ada skenario lain yang bakal membawa Indonesia ke perempat final Piala Asia U20 2023. Hasil imbang kontra Uzbekistan bisa cukup asalkan Irak dikalahkan Suriah. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa FIFA akan memberikan alat pendeteksi dugaan pengaturan skor yang terhubung dengan handphonenya dalam waktu dekat. Cara kerja alat pendeteksi match fixing itu, kata Erick Thohir, akan memberikan penanda dalam 3 warna meliputi kuning, merah, dan hijau. Namun bukan berarti merah telah terjadi pengaturan skor, itu akan diinvestigasi. Terima kasih ke FIFA, memangnya kita bisa bikin sistem seperti itu. Nggak ngerti, ujarnya. Luka Jovic begitu menyesali keputusannya terlalu cepat pindah ke Real Madrid. Ia merasa kala itu masih terlalu muda menghadapi tekanan di klub sebesar El Real. Jovic cuma mampu bikin 3 gol dari 51 penampilan dengan Real Madrid dari 2019 hingga 2022. Padahal, ekspektasi besar menggiringnya saat merapat ke Santiago Bernabeu. Dia kini justru tampil moncer bersama Fiorentina dengan sudah bikin 10 gol di semua ajang untuk klub asal Firenze tersebut. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyangkal adanya masalah lini serang di timnya lantaran Karim Benzema tak lagi seproduktif di musim yang lalu. Benzema masih mampu mencetak 18 gol dari 26 pertandingan di semua ajang pada musim ini. Namun, jika dibandingkan dengan musim lalu, kontribusinya ini adalah penurunan. Meskipun begitu, hal itu tak lepas dari kritik media Spanyol. Ancelotti lantas membela Benzema dengan menyebut bahwa mencetak gol di setiap laga tidaklah memungkinkan. Bek kiri Inter Milan, Robin Gosens, memberi komentar terkait kemenangan yang diraih Nerazzurri atas Lecce Senin dini hari kemarin. Inter memperlihatkan performa yang solid dan berhasil mempertahankan clean sheet untuk pertandingan kandang ke-8 mereka secara beruntun. Pertandingan ini memperlihatkan Inter yang benar-benar siap menunjukkan keinginan besar untuk segera menang, ujar Gosens kepada DAZN. Paul Pogba pekan lalu melakoni debut keduanya bersama Juventus. Dia kembali tampil setelah bergabung pada musim panas. Bagi Pogba, ini adalah kali kedua dia berseragam Juventus. Sebelumnya, dia bergabung pada 2012 dan hengkang ke Manchester United di 2016. Namun, kini terungkap cerita bahwa Pogba sebenarnya sudah lama mau balik ke Juventus. Pada 2018 lalu, dia sempat mengungkapkan hal tersebut kepada Mehdi Benatia, ex-bek si Nyonya tua.
Bintang Manchester City Bernardo Silva bisa saja keluar dari klub musim panas ini. Dia sudah jadi incaran Barcelona sejak musim panas kemarin. Sesuai laporan dari Diario Sport, City bersedia membiarkan bintang yang gelisah itu meninggalkan Stadion Etihad dengan harga baru yang diminta ditetapkan 65 juta euro karena masalah keuangan Barcelona terus membaik pada 2023. Manchester City akan memainkan 3 laga dalam sepekan sebelum jeda internasional. City akan mengawali rangkaian pertandingan itu dengan menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan Premier League pada Sabtu 11 Maret. Setelahnya, The Citizen akan menjamu RB Leipzig di leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada 15 Maret. Mereka kemudian harus melawan Burnley di perempat final Piala FA 19 Maret nanti. Pelatih Pep Guardiola mengatakan 3 laga ke depan akan menentukan nasib City di musim ini. Tim Arsenal raih trofi pertama mereka dalam kurun 4 tahun terakhir. Pada pertandingan final Piala FA Wanita 2022-2023, Gunners sukses mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1. Sempat tertinggal lebih dulu lewat Sam Kerr di menit kedua. Arsenal lantas berbalik unggul berkat gol Stina Blackstenius di menit ke-16, Kim Little di menit ke-24, dan bunuh diri bek Chelsea Charles di injury time babak pertama. Tammy Abraham direkrut AS Roma pada 17 Agustus 2021. Namun, santer beredar kabar ia akan kembali ke Liga Inggris usai dilirik beberapa klub termasuk Manchester United. Abraham diincar MU pada bursa transfer musim panas untuk memimpin lini depan skuad Setan Merah. Pasalnya, tim besutan Erik ten Hag itu tengah dilanda krisis pemain depan usai hengkangnya Cristiano Ronaldo hingga Anthony Martial yang kerap dibekap cedera. Barcelona siap untuk mengontrak Marcus Thuram dengan status bebas transfer musim panas ini. Vichajes melaporkan Blaugrana melihat bintang Prancis itu sebagai pilihan ideal untuk memperkuat lini serang mereka dan bisa mengontraknya saat kontraknya habis di akhir musim ini. Sang penyerang juga dikaitkan dengan Arsenal dan juga Chelsea. Khusus di musim 2022-2023 ini, Real Madrid resmi luncurkan seragam tim dengan kerah untuk merayakan 120 tahun berdirinya klub. Meski secara visual jersey Madrid ini tampak begitu stylish, nyatanya desain jersey berkerah ini justru dikecam oleh Toni Kroos. Menurutnya, seragam Real Madrid musim ini tidak layak disebut sebagai jersey sepak bola karena adanya desain kerah berkancing tersebut. Kroos merasa bahwa seragam ini hanya pantas untuk dikenakan fans dan malah tidak nyaman saat dikenakan oleh pemain ketika menghadapi pertandingan resmi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!